Ku permalukan mertua dan suamiku yang menganggapku pembantu pada saat acara ulang tahunku. Ku balas lebih keji. Farah membuka mata saat cahaya matahari pagi menembus tirai tipis kamar tidurnya. Ia menarik napas panjang, membiarkan aroma udara pagi dari halaman rumah mertua menyelimuti ruangannya. Suasana rumah tampak tenang, suara ayam jantan dari tetangga terdengar samar, dan aroma kopi yang sedang diseduh di dapur perlahan meresap hingga ke kamar. Pagi itu berbeda dengan biasanya karena Farah sengaja bangun lebih awal, bukan untuk bekerja atau menyiapkan rumah, tetapi untuk menikmati beberapa menit kesendirian sebelum rutinitas hariannya dimulai. Ia menatap sekeliling kamar yang sederhana namun rapi. Lemari pakaian yang tertata rapi, meja rias kecil di sudut dengan beberapa kosmetik tertata dengan teliti, dan spray yang bersih menunjukkan kedisiplinan yang ia terapkan pada diri sendiri. Meskipun ia tinggal di rumah mertua, Farah selalu memastikan bahwa ruang pribadinya tetap menjadi zona aman, tempat ia bisa bernapas tanpa gangguan atau komentar orang lain. Suara langkah ringan terdengar dari ruang tamu. Farah menebak itu pasti Ratna, mertuanya, yang sudah mulai bergerak di pagi hari. Ratna selalu muncul lebih awal, memeriksa setiap sudut rumah, memastikan semuanya berjalan sesuai dengan standar yang ia tetapkan. Farah menahan senyum kecil. Setiap pagi selalu ada ritual tersembunyi yang harus ia hadapi. Namun lama-kelamaan ia belajar menyesuaikan diri tanpa banyak bicara. Saat ia turun ke dapur, aroma kopi semakin kuat. Roy, suaminya, sedang duduk di meja makan dengan setelan kerjaannya masih melekat. Ia menatap layar ponsel, membaca pesan masuk dari kantor, tanpa menyadari Farah sudah berada di sana. Farah menyiapkan secangkir kopi hangat untuk dirinya sendiri, menundukkan kepala sambil tersenyum tipis. Ia tahu Roy tidak terlalu peduli dengan kebiasaan pagi sederhana seperti ini, tetapi bagi Farah, momen kecil itu memberi rasa normalitas dan kenyamanan di tengah rumah yang sering penuh ketegangan halus. "Pagi, Roy," ucap Farah pelan. Roy mengangkat kepala sebentar, lalu kembali menatap ponselnya. "Pagi," jawabnya singkat, tidak ada nada hangat, hanya kata yang diucapkan karena kewajiban. Farah menelan rasa kecewa itu dalam-dalam. Ia sudah terbiasa dengan sikap Roy yang jarang mengekspresikan perhatian di rumah. Meski ia tahu di luar, di tempat kerja, suaminya selalu menjadi pria yang ramah dan disegani. Ratna muncul dari ruang tamu dengan langkah cepat, mengenakan apron dan membawa sapu. "Farah, sudah mengecek lantai bawah? Jangan sampai ada debu sebelum Roy berangkat," katanya sambil menatap lantai seakan ada yang kurang sempurna. Farah mengangguk. Walau dalam hati ia merasa semua sudah cukup rapi. "Sudah, Bu. Lantai bawah bersih," jawabnya tenang. Ratna tidak langsung percaya. Matanya masih menyapu ruangan dengan tajam. Ia selalu begitu, sulit untuk merasa puas. Farah menahan napas, menunggu komentar lanjutan. Tetapi Ratna beralih ke hal lain. "Roy, jangan lupa dokumen di tasmu. Aku sudah menyiapkan sarapanmu," katanya sambil meletakkan piring berisi telur dadar dan roti di meja. Roy hanya mengangguk. Farah menatap adegan itu dari samping, membiarkan diri terbiasa dengan pola ini. Ratna mengatur segalanya, Roy pasif, dan Farah diam menyesuaikan diri. Setelah sarapan selesai, Farah mulai menyiapkan beberapa pekerjaan rumah. Ia membersihkan meja makan, mengecek dapur, dan menata ulang ruang tamu. Semua gerakan dilakukan dengan tenang, seakan-akan setiap langkahnya adalah tarian yang sudah dihafal. Meski pekerjaan ini termasuk tanggung jawabnya sebagai menantu, Farah sering merasa peran itu lebih mirip pembantu daripada bagian dari keluarga. Ia tidak pernah mengeluh, karena baginya menjaga ketenangan rumah tangga adalah prioritas. Siang hari tiba dengan cepat. Farah menatap jendela ruang tamu, melihat sinar matahari yang menembus dedaunan pohon di halaman. Ia membayangkan dunia di luar rumah, kebebasan yang hanya bisa ia rasakan saat bekerja atau bertemu teman. Namun hari ini, ia memilih tetap di rumah, menjalani rutinitas yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari teman dekatnya, memberi ucapan selamat pagi. Farah tersenyum membaca pesan itu.
Rasa hangat itu mengalir ke hatinya. Seketika ia merasa ada dunia lain yang menunggu di luar rumah, dunia yang mengakui keberadaannya. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, Farah duduk sejenak di ruang tamu. Ia melihat Roy yang tengah membaca surat kabar, dan Ratna yang sibuk dengan pekerjaan dapur. Suasana terlihat damai dari luar, tetapi bagi Farah, ada ketegangan tak terlihat yang selalu hadir. Ia menutup mata sebentar, mengatur napas, mencoba menenangkan hati. Meski begitu, ia tidak bisa menahan perasaan bahwa dirinya sering diremehkan, dianggap remeh, dan kadang-kadang diabaikan keberadaannya. Sore harinya, Farah menyiapkan teh hangat. Ia memutuskan duduk di balkon, menikmati udara segar. Suara burung terdengar jelas, angin menyejukkan kulitnya. Ia memikirkan kembali perjalanan hidupnya sebelum menikah. Bagaimana ia bertemu Roy, jatuh cinta, dan kemudian masuk rumah keluarga yang menuntutnya menyesuaikan diri dengan cara mereka sendiri. Farah tersenyum kecil, menyadari bahwa perjalanan itu membentuknya menjadi sosok yang sabar, tangguh, dan bijaksana. Roy kemudian masuk ke balkon, duduk di samping Farah, masih dengan wajah datarnya. "Pekerjaan rumah sudah selesai?" tanyanya singkat. Farah mengangguk. Mereka duduk bersama dalam diam. Ada rasa nyaman yang aneh di tengah kesederhanaan itu, meskipun tak ada kata-kata manis yang diucapkan. Farah memandang suaminya, mencoba menemukan sisi hangat yang mungkin tersembunyi di balik sikap dinginnya. Menjelang malam, Farah mulai menyiapkan makan malam. Ratna sibuk di dapur dengan hidangan utama, sedangkan Farah membantu menata meja, memastikan semuanya siap. Roy tampak lelah setelah hari panjang bekerja, namun tetap terlihat acuh. Farah menelan rasa kecewa itu, belajar menerima bahwa kasih sayang di rumah ini jarang diekspresikan secara verbal. Ia tetap menata meja dengan rapi, menaruh piring dan sendok dengan presisi, walau hatinya ingin sekali diakui. Malam semakin larut. Setelah makan malam, Farah membersihkan sisa-sisa makanan, membasuh piring, dan menata ulang dapur. Ratna memeriksa pekerjaan Farah dengan tatapan kritis, sementara Roy duduk menonton televisi tanpa memperhatikan suasana sekitar. Farah menahan diri dari komentar atau argumen, karena ia tahu bahwa ketenangan rumah tangga lebih berharga daripada kemenangan sesaat. Setelah semua beres, Farah duduk di kamar, menatap langit-langit. Ia memikirkan ulang tahun yang akan datang, sebuah hari yang biasanya diabaikan oleh Roy dan Ratna. Namun ada bisikan kecil di hatinya. Mungkin ia bisa merayakan momen itu dengan caranya sendiri, menikmati kebahagiaan sederhana, tanpa harus menunggu pengakuan dari orang lain. Ia tersenyum, merasakan kekuatan yang lahir dari kesadaran bahwa kebahagiaan sejati bisa datang dari diri sendiri. Farah memejamkan mata, membiarkan tubuhnya beristirahat setelah hari yang panjang. Suara rumah yang mulai tenang, suara malam dari luar, dan aroma dingin udara malam menciptakan suasana damai. Meski banyak hal yang belum sempurna, ia merasakan ketenangan batin yang jarang ia dapatkan. Farah membuka mata lebih awal dari biasanya keesokan harinya. Cahaya matahari menembus jendela kamar yang tertutup tirai tipis, menimbulkan bayangan lembut di lantai kayu. Ia menarik napas panjang, membiarkan udara pagi memenuhi paru-parunya, dan menatap sekeliling kamar dengan mata yang jeli. Sebuah lemari pakaian berwarna coklat tua dengan pintu geser, meja rias kecil di sudut, dan rak buku yang sebagian diisi novel serta majalah. Semuanya tertata rapi, mencerminkan ketelitian Farah. Hari-hari Farah selalu dimulai dengan rutinitas sederhana namun menenangkan. Ia menyalakan dispenser air panas untuk menyeduh teh, mengambil cangkir porselen favoritnya, dan duduk di tepi jendela kamar sambil menatap halaman depan rumah. Di luar, pohon mangga berdiri tegak. Daunnya bergoyang ditiup angin pagi, dan suara ayam tetangga terdengar samar-samar. Momen ini selalu menjadi zona aman Farah, tempat ia bisa memikirkan dirinya sendiri sebelum memulai hari dengan segala tuntutan rumah tangga dan ekspektasi mertuanya. Langkah ringan terdengar dari ruang tamu. Pasti Ratna, mertuanya, sudah bergerak sejak pagi untuk memeriksa keadaan rumah. Farah menahan senyum kecil. Setiap pagi selalu ada ritual yang sama. Ratna berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain, mengamati setiap sudut dengan mata tajam,
memastikan semuanya sesuai dengan standar yang ia tetapkan. Farah sudah terbiasa menyesuaikan diri. Kadang, ia merasa seolah menjadi bagian dari pemandangan rumah, bukan anggota keluarga sejati. Setelah menyelesaikan ritual pagi, Farah turun ke dapur. Aroma kopi yang baru diseduh menyambutnya. Roy, suaminya, sedang duduk di meja makan dengan setelan kerjanya. Matanya terpaku pada layar ponsel. Ia mengangkat kepala sebentar saat Farah masuk. "Pagi," ucapnya singkat. Tidak ada nada hangat, hanya formalitas. Farah tersenyum tipis dan menyiapkan secangkir kopi untuk dirinya sendiri. Sejenak, ia membiarkan rasa kecewa itu mengalir, lalu menekannya, seperti kebiasaan sehari-hari yang ia lakukan demi ketenangan batinnya. Ratna muncul dari ruang tamu, mengenakan apron, membawa sapu, dan mulai menyapu lantai. "Farah, sudah mengecek lantai bawah?" tanyanya, menatap lantai seakan-akan ada debu yang mustahil lepas dari pengamatannya. Farah mengangguk. "Sudah, Bu. Lantai bawah bersih." Ratna menghela napas, tampak setengah percaya, lalu beralih ke piring sarapan Roy. Ia meletakkan telur dadar dan roti di meja dengan gerakan cepat. Roy hanya mengangguk tanpa mengucapkan kata-kata lain. Selesai sarapan, Farah mulai membersihkan meja, menyapu lantai, dan menata ulang ruang tamu. Setiap gerakan dilakukan dengan hati-hati, seakan-akan gerakan sederhana itu adalah ritual yang menenangkan dirinya sendiri. Walaupun tugas ini termasuk tanggung jawabnya sebagai menantu, seringkali Farah merasa peran itu lebih mirip pembantu daripada anggota keluarga. Namun ia menahan diri untuk tidak mengeluh, karena bagi Farah, menjaga ketenangan rumah tangga adalah prioritas utama. Siang hari, Farah duduk sejenak di balkon. Ia menyeruput teh hangat sambil menatap jalan di depan rumah. Beberapa tetangga terlihat keluar rumah, anak-anak bermain di halaman, dan suara kendaraan lalu lalang terdengar samar. Farah merasakan percampuran antara kedamaian dan sedikit kebosanan. Ia teringat saat-saat sebelum menikah, ketika hidupnya terasa lebih bebas dan penuh warna. Namun, ia tersenyum sendiri. Hidupnya sekarang mungkin lebih terbatas secara fisik, tapi ia belajar menemukan kekuatan dalam kesabaran dan ketenangan. Roy masuk ke balkon, duduk di samping Farah, tetap dengan wajah datarnya. "Pekerjaan rumah sudah selesai?" tanyanya. Farah mengangguk. Mereka duduk bersama dalam diam. Ada rasa nyaman yang aneh di tengah kesederhanaan itu, meskipun tidak ada kata-kata manis yang terucap. Farah memandang suaminya, mencoba menemukan sisi hangat yang mungkin tersembunyi di balik sikap dinginnya. Menjelang sore, Farah mulai menyiapkan makan malam. Ratna sibuk dengan hidangan utama di dapur, sementara Farah menata meja. Ia mengatur piring, sendok, dan gelas dengan presisi. Tangan Farah bergerak cekatan. Matanya tetap waspada terhadap komentar Ratna. Kadang Ratna menyinggung hal-hal kecil, seperti, "Piring ini seharusnya di sini," atau, "Sendok itu harus menghadap ke arah lain." Namun Farah hanya tersenyum tipis dan menggeser perlahan sesuai permintaan, menahan rasa jengkel yang ingin keluar. Setelah makan malam, Farah membersihkan dapur, mencuci piring, dan menata peralatan masak kembali ke tempatnya. Suasana rumah mulai tenang. Roy menonton televisi. Ratna duduk di sofa sambil menata baju yang baru dicuci. Farah duduk di kursi dekat jendela, menatap lampu jalan yang mulai menyala satu persatu. Ia merasa lega bisa menutup hari tanpa pertengkaran, meski hatinya tetap lelah karena ketegangan halus yang dirasakannya sepanjang hari. Di malam hari, Farah menyibukkan diri dengan membaca buku di kamar. Buku itu membawanya ke dunia lain, dunia yang jauh dari rumah mertua, di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa pengawasan. Ia menikmati setiap halaman, membiarkan pikirannya berkelana, sementara Ratna sesekali menengok ke kamar dengan komentar ringan. "Jangan terlalu lama membaca, Farah. Besok harus bangun pagi." Farah mengangguk, tersenyum tipis, dan melanjutkan membaca. Sebelum tidur, Farah merenung. Ia memikirkan ulang tahun yang akan datang, sebuah hari yang biasanya diabaikan oleh Roy dan Ratna. Namun ada bisikan kecil di hatinya. Mungkin kali ini ia bisa merayakannya dengan caranya sendiri,
menikmati kebahagiaan sederhana, tanpa harus menunggu pengakuan dari orang lain. Ia tersenyum, merasakan kekuatan yang lahir dari kesadaran bahwa kebahagiaan sejati bisa datang dari diri sendiri. Farah memejamkan mata. Suara rumah mulai sunyi, suara malam dari luar, dan aroma udara malam yang sejuk menciptakan ketenangan. Meski banyak hal yang belum sempurna, ia merasa puas. Ia sadar bahwa kesabaran dan ketenangan adalah senjata terkuatnya, lebih berharga daripada pertengkaran atau pengakuan yang datang terlambat. Keesokan paginya, rutinitas Farah kembali dimulai. Ia membuka jendela kamar, merasakan udara segar, dan menatap halaman rumah yang sama seperti sebelumnya. Namun hari itu, ada sesuatu yang berbeda di hatinya. Rasa ingin mencoba sedikit berbeda dari biasanya, mencari momen kecil yang bisa menjadi miliknya sendiri. Meski ia tidak tahu bagaimana, ada dorongan halus dalam dirinya untuk menemukan kebahagiaan di tengah kehidupan yang terkadang tampak membosankan. Farah menyiapkan sarapan dengan teliti. Ratna masuk, memberi komentar tentang tata letak piring dan gelas. Sementara Roy masuk dari kamar dengan setelan kerjaannya. Percakapan tetap singkat, formal, dan penuh keseriusan yang kadang membuat Farah ingin tertawa kecil sendiri. Ia belajar menikmati detik-detik itu sebagai bagian dari latihan kesabaran dan ketenangan batin. Sepanjang hari, Farah mengatur rumah, menata bunga di vas, membersihkan ruang tamu, dan mengecek dapur. Ia menulis catatan kecil di meja untuk diri sendiri, mengingat hal-hal yang ingin ia lakukan suatu hari nanti. Hal-hal sederhana, membeli buku baru, berjalan-jalan di taman, bertemu teman lama, menikmati kopi di pagi hari tanpa tergesa-gesa. Semua itu terdengar sepele, tetapi bagi Farah, itu adalah bentuk kebebasan yang ia impikan. Sore hari, Farah duduk di balkon lagi. Angin sepau-sepau membuat rambutnya berkibar lembut. Ia melihat tetangga yang pulang dari kerja, anak-anak yang bermain di halaman, dan suara kendaraan yang berlalu lalang. Farah menutup mata, menikmati ketenangan, dan membiarkan pikirannya melayang. Ia membayangkan kehidupan di luar rumah, di mana tidak ada komentar, kritik, atau sikap merendahkan. Ia tersenyum, menyadari bahwa suatu hari nanti, kebahagiaan itu akan ia raih dengan caranya sendiri. Malam itu, Farah menyelesaikan semua pekerjaan rumah sebelum tidur. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap langit-langit, dan membayangkan hari-hari mendatang. Ia tahu bahwa hidup di rumah mertua penuh tantangan, tetapi ia juga menyadari bahwa kekuatannya tumbuh dari kesabaran, kecerdikan, dan kemampuannya menjaga harga diri. Ia menarik selimut, memejamkan mata, dan membiarkan diri terbuai oleh ketenangan malam. Di balik sunyi rumah itu, Farah merasa ada sesuatu yang mulai tumbuh di hatinya. Rasa percaya diri, kesadaran akan nilai diri, dan sedikit dorongan untuk mengubah arah hidupnya. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa meskipun tantangan selalu ada, ia sudah siap menghadapi semuanya dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Pagi itu, Farah bangun dengan rasa semangat yang berbeda. Udara segar menembus jendela kamar, menimbulkan aroma dedaunan basah oleh embun pagi. Ia menarik napas panjang, membiarkan rasa harapan kecil memenuhi hatinya. Hari ini bukan sekadar hari biasa. Meski ulang tahunnya belum tiba, Farah sudah memikirkan langkah-langkah kecil untuk merayakannya dengan caranya sendiri. Di dapur, Ratna tengah menyiapkan sarapan dengan gerakan cepat. Ia mengaduk telur dadar sambil sesekali menatap Farah, seolah ingin memastikan menantunya tidak melakukan kesalahan. Farah tersenyum tipis, menahan rasa jengah yang mulai muncul. Ia tahu, komentar Ratna hampir selalu hadir di setiap aktivitasnya, namun Farah sudah terbiasa menyesuaikan diri. Setelah sarapan, Farah menyibukkan diri dengan menata ruang tamu. Ia menata kursi, mengecek meja, dan menempatkan vas bunga kecil yang sebelumnya dibeli dengan uang tabungannya sendiri. Momen-momen ini ia nikmati dalam diam. Setiap gerakan, meski sederhana, adalah cara Farah mengekspresikan dirinya. Sore harinya, Farah duduk di balkon sambil menulis catatan kecil di buku hariannya. Ia merencanakan hal-hal yang ingin ia lakukan di hari ulang tahunnya. Hanya sesuatu yang sederhana, tapi membuatku bahagia, gumamnya. Ia menulis daftar,
membeli kue kecil, mengundang beberapa teman dekat, menyiapkan dekorasi sederhana, dan memastikan suasana tetap hangat. Farah ingin merayakan dirinya sendiri tanpa mengharapkan pengakuan Roy atau Ratna. Saat Roy pulang dari kantor, Farah berusaha memberi sedikit kabar tentang rencananya. "Roy, aku mungkin akan menyiapkan sesuatu kecil untuk ulang tahunku nanti," ucapnya lembut. Roy mengangkat kepala, menatap sebentar, lalu kembali menatap layar ponselnya. "Kalau begitu, lakukan saja," jawabnya singkat. Tidak ada antusiasme, tetapi Farah tidak kecewa. Ia sudah terbiasa dengan ketidakpedulian suaminya. Ratna, yang berdiri di dapur, mengangkat alisnya. "Ulang tahun? Tidak usah repot-repot, Farah. Cukup sederhana saja," ujarnya. Nada suaranya terdengar seakan menekankan bahwa apa yang dilakukan Farah terlalu berlebihan. Farah tersenyum tipis, menelan rasa jengkel, dan memilih untuk tetap tenang. Baginya, menjaga ketenangan lebih penting daripada berdebat dengan Ratna. Malam harinya, Farah mulai mempersiapkan dekorasi kecil di ruang tamu. Ia menggantung beberapa pita warna-warni dan menata kursi di sekitar meja yang akan menjadi pusat acara kecilnya. Setiap langkah dilakukan dengan hati-hati, memastikan semuanya terlihat rapi dan menyenangkan. Meski Roy dan Ratna tidak terlalu peduli, Farah merasa bahagia bisa membuat sesuatu untuk dirinya sendiri. Selama beberapa hari berikutnya, Farah menyiapkan kue dan snack kecil untuk teman-temannya. Ia mengunjungi toko kue dan memilih dengan cermat, memastikan rasanya enak dan tampilannya menarik. Setiap detail diperhatikan, warna lilin, hiasan kue, dan aroma yang menggoda. Farah merasakan kebahagiaan sederhana dari proses ini. Setiap langkah adalah cara ia merayakan dirinya tanpa mengandalkan orang lain. Hari-hari menjelang ulang tahunnya, Farah sering duduk di balkon, menatap jalan di depan rumah sambil membayangkan reaksi teman-temannya saat melihat persiapan yang ia lakukan. Ia merasa bangga pada diri sendiri. Tidak ada yang perlu ia buktikan, kecuali bahwa kebahagiaan bisa datang dari upaya kecil yang tulus. Di sisi lain, Roy tetap dengan rutinitasnya. Ia pulang larut, kadang membawa pekerjaan rumah ke rumah, dan jarang memperhatikan persiapan Farah. Namun Farah tidak mengeluh. Ia hanya sesekali memberi kabar singkat, menekankan bahwa ini hanyalah acara kecil untuk dirinya sendiri, bukan tuntutan atau keharusan bagi Roy dan Ratna. Ratna tetap observan, sering memberikan komentar ringan yang menyiratkan ketidaksetujuannya. "Pita itu terlalu banyak, Farah. Lebih baik pakai yang sederhana," katanya suatu hari. Farah hanya tersenyum, menyesuaikan sedikit dekorasi, dan membiarkan sisanya tetap seperti yang ia inginkan. Ia belajar bahwa kebahagiaan kadang datang dari pilihan untuk tidak memaksakan persetujuan orang lain. Seiring waktu, Farah mulai mengundang teman dekat melalui pesan singkat. Ia memilih beberapa orang yang ia yakin akan menghargai usaha dan kebahagiaannya, tanpa ada drama atau komentar pedas. Ia merasa lega bisa membagi momen kecil ini dengan orang-orang yang tulus. Hari-hari berikutnya dipenuhi aktivitas menata rumah, menyiapkan kue, dan memastikan semuanya siap. Farah mulai menuliskan hal-hal yang ingin ia katakan saat teman-temannya datang, ucapan terima kasih dan sedikit cerita lucu tentang kesehariannya. Semua itu direncanakan dengan hati-hati, memastikan suasana hangat dan menyenangkan. Saat malam tiba, Farah duduk di balkon, memandang bintang-bintang, dan merenung. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari pengakuan suami atau mertua. Ia bisa menciptakan momen spesial untuk dirinya sendiri, dan itu sudah cukup untuk membuat hatinya lega. Farah menutup hari itu dengan rasa puas. Meski masih ada kekhawatiran tentang reaksi Roy dan Ratna, ia merasa siap menghadapi semuanya. Ia menyadari bahwa perayaan ulang tahunnya kali ini bukan sekadar tentang kue atau dekorasi, tetapi tentang keberanian untuk menempatkan dirinya sebagai prioritas. Pagi itu, langit terlihat mendung. Udara di luar terasa lembab, seperti memberi pertanda bahwa hujan akan turun kapan saja. Farah duduk di ruang makan, sendirian, hanya ditemani secangkir teh hangat yang aromanya menenangkan. Namun, secangkir teh itu tak cukup membuat pikirannya tenang.
Matanya menatap kosong ke arah halaman belakang yang terlihat dari jendela besar. Di luar, dedaunan basah oleh embun, dan angin sesekali menggoyangkan ranting-ranting. Suara langkah kaki terdengar mendekat. Ratna muncul dari arah dapur sambil membawa sebuah keranjang berisi sayuran segar. "Farah, tolong bersihkan sayuran ini ya. Nanti siang kita masak untuk makan bersama. Ada tamu yang mau datang," katanya dengan nada yang terdengar lebih seperti perintah daripada permintaan. Farah mengangguk pelan. "Baik, Bu," jawabnya singkat. Ia menerima keranjang itu, meskipun hatinya merasa ada sesuatu yang mengganjal. Ia masih ingat jelas percakapan kemarin malam, saat Roy terlihat tidak memihaknya ketika ibunya berkata bahwa Farah terlalu banyak mengeluh. Sejak saat itu, ada rasa ganjil di dadanya, seperti ada jarak yang semakin melebar antara dirinya dan Roy. Sambil mencuci sayuran di wastafel, Farah mencuri pandang ke arah Ratna yang kini duduk di ruang tamu sambil menonton acara televisi. Wajah mertuanya tampak datar. Sesekali tersenyum tipis ketika melihat sesuatu di layar. Farah mencoba mengabaikan perasaan tak nyaman itu, tapi entah mengapa setiap kali berada di dekat Ratna, ia merasa sedang diawasi, bahkan dinilai. Jam menunjukkan pukul 10 pagi ketika Roy keluar dari kamar. Sudah berpakaian rapi dengan kemeja biru muda dan celana bahan hitam. Rambutnya yang biasanya sedikit berantakan kini tersisir rapi, membuatnya terlihat seperti pria karir yang siap menghadapi hari. "Kamu rapi sekali, Mas. Ada acara?" tanya Farah mencoba mencairkan suasana. Roy tersenyum tipis. "Iya, aku mau jemput teman kantor yang mau mampir ke sini. Dia sekalian mau ketemu Mama." "Mama?" Farah melirik ke arah Ratna yang masih sibuk menonton televisi. Ratna menoleh sebentar dan berkata, "Temannya Roy itu penting. Orangnya berpengaruh. Jadi nanti tolong jangan membuat suasana canggung ya." "Farah, kamu kan tahu, bukan semua orang bisa menerima sikap." "Ya, kamu yang agak pendiam itu." Kata-kata itu menyelip seperti jarum di hati Farah. Pendiam? Bukankah ia hanya menjaga sikap? Tapi di mata Ratna, sepertinya itu adalah kelemahan, bukan sikap. Farah mencoba menahan diri. Ia tak ingin membuat keributan. Apalagi Roy terlihat santai-santai saja. "Baik, Bu. Saya akan bersikap sewajarnya," jawabnya. Walau dalam hati ia merasa seperti sedang diposisikan untuk gagal. Beberapa jam kemudian, tamu yang dimaksud akhirnya datang. Seorang pria paruh baya dengan penampilan rapi, diiringi seorang wanita muda yang sepertinya istrinya. Mereka membawa sebuah bingkisan besar yang dibungkus kertas kado berwarna emas. "Selamat siang, Bu Ratna," sapa pria itu ramah. Ratna menyambutnya dengan hangat. Senyumnya lebar. "Wah, Pak Doni, akhirnya bisa main ke sini. Mari masuk, mari masuk." Roy membantu tamunya meletakkan barang-barang, sementara Farah berdiri di belakang, menunggu momen untuk menyapa. Tapi sebelum sempat melangkah, Ratna sudah memanggil, "Farah, tolong buatkan minum untuk tamu." Hanya itu. Tidak ada perkenalan. Tidak ada ucapan yang menyebut Farah sebagai menantunya. Farah tersenyum kecil, menahan rasa kecewa, lalu menuju dapur untuk menyiapkan minuman. Di dapur, Farah bisa mendengar samar-samar suara tawa dari ruang tamu. Ia mendengar Ratna menceritakan kisah-kisah masa kecil Roy, memuji pencapaiannya di kantor, bahkan menyelipkan cerita-cerita yang menempatkan Roy sebagai sosok yang sangat berbakti. Farah tahu itu memang benar. Roy memang anak yang baik, tapi tak ada satupun cerita yang melibatkan dirinya. Seolah-olah ia hanyalah penghuni tambahan di rumah ini. Saat kembali membawa minuman, Farah meletakkannya di meja dengan hati-hati. "Silakan, Pak, Bu," ucapnya sopan. Wanita yang datang bersama Pak Doni itu tersenyum ramah. "Terima kasih, Mbak." Sebelum Farah sempat menjawab, Ratna sudah menyela. "Dia ini Farah, yang membantu saya di rumah. Biar semua rapi dan terurus." Kalimat itu membuat Farah tertegun. Membantu di rumah? Jadi ia bukan disebut menantu, melainkan seperti pembantu? Dadanya terasa sesak. Ia menoleh sekilas ke arah Roy, berharap suaminya akan meluruskan.
Tapi Roy hanya tersenyum kaku, lalu kembali berbicara dengan Pak Doni. Farah menunduk, mencoba menyembunyikan rasa sakitnya. Ia melangkah mundur, meninggalkan ruang tamu, dan kembali ke dapur. Air matanya nyaris jatuh, tapi ia menghapusnya cepat-cepat. Ia tak ingin ada yang melihatnya rapuh. Di dapur, ia berusaha sibuk, mencuci piring yang sebenarnya masih bersih, hanya untuk mengalihkan perhatiannya dari percakapan di ruang tamu. Tapi suara-suara itu tetap terdengar, seolah dinding pun tak cukup tebal untuk meredamnya. Farah ini orangnya sederhana sekali. Pak Doni, nggak ribet. Kalau saya suruh apa saja, dia mau. Suara Ratna terdengar jelas. Ada nada bangga di ucapan itu, tapi bukan bangga yang mengangkat martabat. Lebih seperti kebanggaan seseorang yang memiliki asisten yang patuh. Farah menggigit bibirnya, mencoba menahan rasa ingin keluar dari rumah itu saat itu juga. Tapi ia tahu, meninggalkan ruangan hanya akan memperkuat pandangan mereka bahwa dirinya memang tidak pantas berada di sana. Menjelang sore, tamu akhirnya pamit. Farah kembali ke ruang tamu untuk ikut mengantar. Ia memaksakan senyum, meski hatinya terasa lelah. Terima kasih jamuannya, kata Pak Doni ramah. Farah membalas, sama-sama, Pak, hati-hati di jalan. Setelah pintu tertutup, Ratna langsung menoleh ke arah Farah. Lain kali kalau ada tamu, kamu lebih cepat sedikit ya. Jangan sampai mereka menunggu minum terlalu lama. Kita harus memberi kesan baik. Farah hanya mengangguk. Baik, Bu. Roy tanpa hendak bicara, tapi hanya diam. Matanya bertemu sebentar dengan Farah, lalu berpaling. Malam itu, ketika semua sudah tidur, Farah duduk di kamar, menatap langit gelap dari balik jendela. Pikirannya bercampur aduk. Ia tahu bahwa dirinya sedang berada di titik di mana kesabarannya diuji habis-habisan. Tapi ia juga tahu, ada waktunya ia harus bicara, bukan untuk memaki atau membalas, melainkan untuk mempertahankan martabatnya. Namun, kapan? Itu yang masih menjadi pertanyaan. Pagi itu, matahari sudah menampakkan sinarnya dari balik tirai jendela kamar Farah. Udara terasa hangat, dan aroma kopi dari dapur perlahan merayap masuk ke ruangan. Farah membuka matanya perlahan, mencoba menenangkan pikirannya yang sejak kemarin malam masih terasa berat. Ia menoleh ke sebelahnya, tempat Roy biasanya tidur, tetapi seperti biasa, ranjang itu sudah kosong. Roy sudah bangun lebih dulu. Farah menarik napas panjang, lalu duduk di tepi tempat tidur. Jemarinya mengusap pelan lipatan sprei, merapikannya tanpa sadar. Pikiran tentang obrolannya dengan Roy semalam, yang lagi-lagi hanya berakhir dengan jawaban singkat, masih membuat hatinya sedikit sesak. Namun, ia tidak ingin memulai pagi dengan keluhan. Di dapur, ia menemukan Roy sedang duduk sambil menatap layar ponsel. Di depannya, secangkir kopi hitam mengepulkan asap tipis. Roy hanya menoleh sekilas ketika Farah masuk, kemudian kembali menunduk. "Kamu nggak sarapan?" tanya Farah sambil membuka kulkas dan mengambil beberapa bahan untuk membuat roti panggang. "Nanti saja. Aku masih ada kerjaan," jawab Roy tanpa mengangkat wajahnya. Jawaban itu terdengar biasa, tapi ada nada datar yang membuat Farah merasa seperti sedang berbicara dengan orang asing. Ia mencoba mengabaikannya. Tangannya sibuk menyiapkan sarapan, sementara matanya sesekali melirik Roy yang tak melepaskan tatapannya dari layar. Di tengah kesibukannya, suara langkah kaki terdengar dari arah ruang tamu. Ratna muncul dengan pakaian rapi, lengkap dengan bros kecil di dadanya. Sejak tinggal bersama mereka, Ratna memang terbiasa bangun pagi, tapi jarang sekali ia langsung tampil seformal itu. "Pagi," sapa Ratna singkat. "Pagi, Bu. Ibu mau kemana?" "Rapi sekali," sahut Farah sambil mencoba tersenyum. "Mau ketemu teman arisan. Lagi pula, nggak enak kalau keluar rumah dengan tampilan seadanya," jawab Ratna. Farah mengangguk, lalu kembali memotong roti. Tapi ia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Ibu mau sarapan dulu?" Ratna menoleh sebentar. "Kalau ada, ya. Tapi tolong jangan buat yang aneh-aneh. Ibu maunya yang simpel saja."
Ucapan itu terdengar seperti komentar biasa, tetapi di telinga Farah, ada nada menghakimi yang samar. Ia menelan ludah, mencoba tetap tenang. "Baik, Bu. Saya buatkan roti dan telur rebus saja." Sambil menunggu air mendidih, Farah melirik Roy yang sejak tadi hanya diam. Laki-laki itu tampak tidak berniat ikut terlibat dalam percakapan, seakan ingin menghindari interaksi apapun pagi ini. Farah mencoba mengabaikan perasaan itu, meski di dalam hatinya mulai muncul sedikit rasa kesepian. Sarapan pun tersaji di meja. Ratna duduk, memandangi piringnya sebentar sebelum mengambil garpu. "Kamu nggak minum kopi?" tanya Ratna. Farah tersenyum tipis. "Nanti saja, Bu." "Minumlah, biar nggak kelihatan pucat begitu. Ibu kadang bingung, Roy itu dapat istri atau pembantu. Soalnya kamu terlalu sibuk di dapur terus." Ucapan itu membuat udara di ruangan seakan menegang. Roy, yang duduk di ujung meja, tidak memberikan reaksi apapun. Farah menunduk, mencoba menahan napas panjang. Kata-kata itu memang disampaikan dengan nada ringan, tapi menyentuh bagian hatinya yang sensitif. Setelah sarapan selesai, Ratna pamit pergi. Farah membereskan meja, sementara Roy sudah kembali tenggelam di ponselnya. Saat Farah mencuci piring, Roy berdiri dan mengambil jaketnya. "Aku keluar sebentar," katanya singkat. "Ke kantor?" "Ya," jawabnya, lalu keluar tanpa menunggu tanggapan lebih lanjut. Farah berdiri di depan wastafel, memandangi tetesan air yang jatuh dari keran. Rasanya rumah ini semakin sepi, meski diisi oleh 3 orang. Menjelang siang, Farah memutuskan membersihkan ruang tamu. Saat sedang merapikan rak buku, ia menemukan beberapa foto lama Roy bersama keluarganya. Foto itu diambil saat mereka liburan ke pantai, jauh sebelum Farah masuk dalam kehidupan mereka. Wajah Roy terlihat cerah, senyumnya lebar. Ratna berdiri di sampingnya dengan tangan yang melingkar di bahu anaknya. Farah mengusap bingkai foto itu perlahan, merasakan sedikit perih di hatinya. Sore harinya, Ratna pulang membawa kantong belanja berisi berbagai barang. Farah menyambutnya di pintu dan membantu membawakan tas-tas itu. "Ini semua buat acara minggu depan," kata Ratna. "Acara apa, Bu?" tanya Farah sambil menaruh belanjaan di meja. "Arisan bulanan di rumah ini. Ibu sudah bilang sama Roy, dan dia setuju." Farah terdiam sejenak. Ia belum pernah mendengar Roy membicarakan hal ini. "Oh, begitu. Kalau begitu saya bantu persiapkan nanti, Bu." "Ya, tentu. Tapi pastikan rumah ini rapi sekali. Ibu nggak mau ada tamu yang merasa rumah ini tidak layak dikunjungi." Ucapan itu lagi-lagi membuat Farah merasa seperti sedang diuji. Namun, ia hanya mengangguk. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah Roy benar-benar menganggap rumah ini rumah bersama, atau hanya milik ibunya? Malam tiba, dan Roy baru pulang setelah jam makan malam. Farah sudah menyiapkan hidangan, tapi Roy langsung menuju kamar tanpa banyak bicara. Farah menatap punggungnya yang menghilang di balik pintu kamar, merasa seperti ada jarak yang semakin sulit dijangkau. Ketika akhirnya mereka duduk bersama, Farah memberanikan diri bertanya tentang acara arisan itu. "Kamu nggak bilang kalau minggu depan rumah ini dipakai untuk acara arisan ibu?" Roy menghela napas. "Itu cuma arisan biasa. Nggak perlu dibesar-besarkan." "Aku bukan membesar-besarkan, Roy. Aku hanya ingin tahu, supaya aku bisa mempersiapkan semuanya." "Ya sudah, sekarang kamu tahu." Jawaban itu terasa dingin. Farah memilih diam, meski hatinya penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Di luar kamar, suara Ratna terdengar sedang menelpon seseorang, membicarakan acara arisan itu dengan penuh semangat. Farah berbaring di tempat tidur, memandang langit-langit, sambil bertanya-tanya sampai kapan ia harus merasa seperti orang luar di rumah yang seharusnya menjadi miliknya juga. Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai ruang makan dengan lembut, memantulkan kilau di meja kayu yang baru saja dibersihkan Farah. Ia menatap piring, gelas, dan sendok dengan hati-hati. Bau kopi yang baru diseduh memenuhi udara,
bercampur aroma roti panggang yang mulai menguning sempurna di pemanggang. Ia selalu menyukai momen tenang seperti ini, mempersiapkan sarapan sebelum semua orang turun ke meja makan. Tapi ketenangan itu terasa rapuh. Sejak beberapa hari terakhir, Farah merasakan perubahan kecil namun menusuk. Ratna tak lagi repot-repot menyamarkan nada bicara sinisnya. Kalimat-kalimat singkat, tatapan yang seolah mengukur dari ujung kepala sampai kaki, bahkan komentar ringan yang selalu berhasil membuat dada Farah terasa sesak. Semua hadir nyaris setiap hari. Pagi ini pun, Farah tahu akan ada yang terjadi. Seperti biasa, suara langkah pelan tapi mantap terdengar dari arah tangga. Ratna muncul dengan pakaian rapi, rambut tersanggul rapi, dan ekspresi yang sulit ditebak. Namun tatapannya, saat pertama kali melihat Farah, sudah cukup untuk memberi isyarat bahwa pagi ini tak akan berlangsung damai. Farah, suara Ratna terdengar datar. Kopi ini, kamu pakai bubuk yang mana? Farah menoleh sebentar. Yang biasa, Bu. Yang Roy suka. Saya beli minggu lalu di... Ratna mengangkat tangan, menghentikan penjelasan. Tapi rasanya berbeda. Seperti terlalu pahit. Kamu tidak tahu kalau Roy tidak suka pahit. Farah menahan napas. Ia tahu rasanya tidak salah. Bubuk kopi yang digunakan memang sama seperti biasanya. Bahkan takaran pun tidak berubah. Tapi membantah Ratna hanya akan membuat suasana semakin panas. Saya minta maaf, Bu. Besok saya akan perbaiki. Jawab Farah pelan. Ratna duduk, menghela napas panjang seolah ia memikul beban besar. Farah, kamu ini tinggal di rumah orang. Setidaknya, usahakan membuat semua orang merasa nyaman. Jangan hanya asal-asalan. Rumah tangga itu butuh detail, butuh perhatian. Kalau hal kecil seperti ini saja kamu tidak perhatikan, bagaimana dengan hal besar? Kata-kata itu seperti jarum yang menusuk kulit. Farah tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan gejolak dalam hati. Baik, Bu. Belum sempat ia melanjutkan, Roy turun dari lantai atas. Wajahnya masih segar, rambut sedikit berantakan. Pagi, sapanya sambil duduk di sebelah ibunya. Ratna langsung menyodorkan cangkir kopi. Coba ini, Roy, katanya Farah yang bikin. Roy menyesap sedikit. Agak pahit sih, komentarnya ringan, tanpa sadar menambah luka di hati Farah. Kan ibu bilang. Ratna menatap Farah. Kamu dengar sendiri. Farah menunduk. Ada rasa panas di matanya, tapi ia menahannya. Ia tahu, jika ia menunjukkan kelemahan, Ratna akan semakin puas. Sarapan berlangsung dalam sunyi. Hanya suara sendok dan garpu yang terdengar. Farah makan pelan, menatap piringnya tanpa banyak bicara. Ia hanya berharap waktu berlalu cepat. Setelah sarapan, Roy pamit berangkat kerja. Ratna pun pergi ke rumah seorang kerabat. Farah akhirnya sendirian di rumah, membersihkan meja, mencuci piring, dan menata ulang dapur. Tapi pikirannya tidak tenang. Kata-kata Ratna tadi terus berulang di kepalanya, seperti gema yang tak mau berhenti. Ia teringat pada awal pernikahan dulu, saat Ratna terlihat begitu ramah. Waktu itu, Farah berpikir ia mendapatkan mertua yang hangat dan menyenangkan. Namun, perlahan semua berubah. Perhatian berubah menjadi kontrol, saran berubah menjadi kritik, dan senyum berubah menjadi tatapan penuh penilaian. Sore harinya, saat Roy pulang, Farah mencoba membuka pembicaraan. Roy, boleh aku bicara sebentar? Roy yang baru saja melepas sepatu menatapnya sebentar. Bicara apa? Tentang ibu. Aku merasa belakangan ini beliau agak keras padaku. Roy menghela napas, lalu duduk di sofa. Farah, kamu ini terlalu sensitif. Ibu cuma ingin yang terbaik. Kalau ada yang salah, ya diperbaiki. Jangan dianggap menyerang. Tapi cara bicaranya, Roy, rasanya seperti aku ini. Farah berhenti, mencari kata yang tepat, tapi matanya sudah berkaca-kaca. Seperti apa? Roy menatapnya. Jangan lebay. Farah, kamu istri.
Ya wajar kalau harus berusaha menyenangkan keluarga suami. Lagian, kamu memang tinggal di rumah ibu. Jangan bikin masalah. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari kritik Ratna. Farah memalingkan wajah, menahan air mata. Ia sadar, Roy tidak akan berpihak padanya. Setidaknya tidak sekarang. Malam itu, saat berbaring di kamar, Farah menatap langit-langit sambil memikirkan ulang semuanya. Ia mulai menyadari bahwa apapun yang ia lakukan, Ratna selalu menemukan celah untuk mengkritik. Dan Roy, alih-alih menjadi pelindung, justru menjadi perpanjangan tangan ibunya. Farah tahu, jika ini terus berlanjut, ia harus memikirkan cara untuk menjaga harga dirinya. Ia tidak bisa selamanya diam dan membiarkan mereka memperlakukannya seperti ini. Tapi ia juga tahu, langkah yang salah bisa membuat segalanya semakin buruk. Di dalam hati, mulai tumbuh niat untuk membalas. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan cara yang elegan. Sesuatu yang akan membuat mereka menelan kembali kata-kata mereka sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Farah mulai merencanakan sesuatu. Pagi itu udara terasa lebih pengap dari biasanya. Meski jendela rumah sudah dibuka lebar. Farah berdiri di dapur, menyiapkan teh hangat untuk dirinya sendiri. Matanya sayu, tetapi jemarinya tetap lincah mengaduk gula di dalam cangkir. Malam sebelumnya ia sulit tidur, memikirkan kejadian demi kejadian yang akhir-akhir ini menimpa dirinya di rumah ini. Ia tahu, sesuatu di dalam hatinya mulai mengeras. Namun ia belum ingin meledak. Tidak sekarang. Langkah kaki Ratna terdengar mendekat, disertai suara sandal rumah yang diseret. Pagi-pagi sudah bikin minum sendiri? Memangnya pembantu kita kemana? Sindirnya begitu masuk dapur. Suaranya dingin. Farah tidak langsung menjawab. Ia mengangkat cangkirnya, meniup sedikit, lalu menyesap. Pembantu libur hari ini. Bu, saya buat sendiri saja. Ujarnya dengan nada datar. Ratna terkekeh, lalu menatap Farah dari atas hingga bawah. Iya, cocok memang. Sudah kebiasaan kan di rumah orang tuamu dulu semua kerja sendiri. Tidak aneh kalau di sini juga jadi kebiasaan, katanya sambil membuka lemari dapur. Ucapan itu menusuk, tapi Farah hanya menunduk. Dalam hati, ia menahan diri agar tidak terpancing. Ia tahu Ratna sedang mencari celah untuk membuatnya kesal. Tak lama kemudian, Roy masuk ke dapur. Rambutnya masih agak berantakan, tetapi kemeja kerjanya sudah terpasang rapi. Ada apa ini? Kok tegang? Tanyanya sambil menoleh ke ibunya, lalu ke Farah. Ratna tersenyum tipis. Tidak ada apa-apa, hanya mengobrol ringan. Ibumu ini kan senang bercanda, katanya sambil menepuk bahu Roy. Farah melirik suaminya, berharap ada sedikit perhatian. Namun Roy malah ikut tertawa kecil dan mengambil roti di meja. Iya, ibu memang suka bercanda. Farah ini saja yang sensitif. Kalimat itu membuat Farah menahan napas. Ia ingin menjawab, tapi memilih mengalihkan pandangan keluar jendela. Roy tidak pernah mau benar-benar mendengarkan versinya. Setelah sarapan, Roy berangkat kerja. Farah membersihkan meja makan, sementara Ratna duduk di ruang tamu menonton televisi. Suara sinetron pagi terdengar samar bercampur dengan bunyi piring yang ditumpuk di dapur. Menjelang siang, tetangga sebelah, Bu Sari, datang. Ia membawa piring berisi kue lapis. Bu Ratna, ini saya bawakan kue. Barusan bikin, katanya ramah. Ratna menyambut dengan senyum lebar. Wah, terima kasih, Bu Sari. Silakan masuk. Begitu duduk, Bu Sari menoleh ke dapur. Oh, itu menantunya ya? Wah, rajin sekali dari pagi beres-beres. Farah keluar sambil membawa gelas teh untuk tamu. Ia menyodorkannya kepada Bu Sari dengan sopan. Namun sebelum Bu Sari sempat berterima kasih, Ratna sudah menyelipkan kalimat yang membuat pipi Farah terasa panas. Iya, Bu Sari, memang saya biasakan dia begitu. Biar tahu rasa capeknya kerja di rumah. Kalau tidak, nanti enak-enakan saja. Lupa kalau statusnya di rumah ini masih ikut suami. Farah tersenyum hambar, meski hatinya terasa diremas. Ia tahu Bu Sari mencoba mengalihkan topik,
Tapi kalimat Ratna sudah cukup membuatnya merasa seperti ditelanjangi di depan orang. Setelah Bu Sari pulang, Farah masuk ke kamarnya. Ia duduk di tepi ranjang, memandang lantai lama-lama. Ada rasa ingin membalas, tapi ia tahu timing belum tepat. Sore harinya, Ratna kembali membuat komentar pedas. Saat Farah sedang menyetrika pakaian Roy, Ratna berdiri di pintu kamar sambil bersedekap. "Farah, nanti kalau Roy pulang jangan lupa pijitin dia. Dia capek kerja cari uang. Kamu kan di rumah saja, tidak ada salahnya memanjakan suami." "Baik, Bu," jawab Farah pelan. Ratna tersenyum puas, lalu menambahkan, "Kalau kamu tidak bisa membuat Roy betah, jangan salahkan kalau nanti dia cari yang lain." Ucapan itu menusuk lebih dalam. Farah menghela napas panjang setelah Ratna pergi. Kepalanya mulai dipenuhi gambaran-gambaran masa lalu. Masa ketika ia dan Roy baru menikah, penuh harapan, tanpa bayangan akan ada perlakuan seperti ini dari mertua. Malamnya, saat Roy pulang, Farah mencoba menyampaikan perasaannya. "Rai, aku merasa belakangan ini ibu sering bicara hal-hal yang membuatku tidak nyaman." Roy yang sedang membuka laptop menatap sekilas. "Kamu terlalu memikirkan, Farah. Ibu itu orangnya blak-blakan. Jangan dimasukkan hati." "Tapi kalau terus-terusan seperti ini..." Roy memotong. "Aku tidak mau membahas ini lagi. Aku lelah. Lagi pula, kamu kan di rumah ini gratis makan, gratis tempat tinggal. Sedikit banyak, ya wajar kalau bantu-bantu." Farah terdiam. Kata-kata itu seperti menegaskan bahwa di mata Roy, ia hanya menumpang. Malam itu Farah tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit, lalu mulai menyusun rencana. Ia akan membalas, tapi bukan dengan teriakan atau kemarahan. Balasannya harus elegan, tepat sasaran, dan membuat mereka tidak bisa berkutik. Di luar kamar, Ratna sedang berbicara di telepon. Farah samar-samar mendengar nada suaranya yang bersemangat, seolah menceritakan sesuatu. Potongan kalimat yang terdengar membuat Farah yakin Ratna sedang membicarakan dirinya. "Iya, menantu itu cuma numpang. Kalau tidak diajarin, nanti lupa diri." Farah menutup mata, menarik napas panjang. Ia tahu satu hal, hari itu semakin dekat. Hari ketika ia akan membuktikan siapa sebenarnya yang lebih layak dihormati. Farah terdiam di dapur pagi itu, menatap gelas kaca yang baru saja ia letakkan di meja. Sisa embun dari kulkas masih menetes pelan di permukaannya. Suara langkah kaki Ratna terdengar dari arah ruang makan, mantap dan penuh keyakinan seperti biasanya. Farah tahu, setiap kali mertuanya muncul dengan nada langkah seperti itu, berarti ada sesuatu yang akan keluar dari mulutnya. Sesuatu yang jarang berisi kebaikan untuknya. "Farah," suara Ratna terdengar tegas. "Nanti sore kita ada tamu. Jangan lupa siapkan camilan dan minuman. Biar mereka tahu menantu Ratna ini tidak cuma bisa duduk manis." Farah menoleh, tersenyum tipis. "Baik, Bu. Ada permintaan khusus?" Ratna mengangkat alis, seakan terkejut mendengar Farah bertanya. "Ya jelas. Buat yang pantas, jangan makanan murahan. Kamu tahu kan, mereka itu keluarga dekat dari pihak ayah Roy. Kalau mereka sampai lihat rumah ini disuguhi kue-kue biasa, kamu yang malu, aku juga ikut malu." Farah menahan napas sejenak, lalu mengangguk pelan. "Saya mengerti, Bu. Saya akan pastikan semua rapi." Roy, yang sejak tadi duduk di ruang tamu sambil memainkan ponselnya, menimpali tanpa menatap. "Dengar tuh, Far. Mama maunya yang pantas. Jangan sampai bikin malu." Farah melirik ke arah suaminya sebentar. Ia tak ingin membalas komentar itu, meski di dalam hatinya ada gelombang kecil yang mulai bergejolak. Ia sudah hafal pola ini. Ratna akan memberi perintah, Roy akan mempertebalnya, dan semua seakan wajar. Seharian itu Farah sibuk. Ia pergi ke pasar memilih bahan terbaik, mengatur meja makan, hingga mengelap setiap sudut rumah. Tangannya terus bekerja, tetapi pikirannya justru berjalan jauh. Ia mulai mengingat setiap perlakuan kecil yang seakan biasa tapi menyakitkan.
menyusunnya seperti kepingan puzzle di kepalanya. Menjelang sore, aroma kue basah dan gorengan renyah memenuhi rumah. Farah mengenakan blus sederhana tapi rapi. Rambutnya diikat rendah. Saat tamu datang, ia menyambut dengan senyum ramah. Namun, Ratna tak membuang waktu untuk memposisikan dirinya di tengah. Ia yang memimpin perbincangan, memperkenalkan Farah dengan nada yang terdengar manis tapi mengandung lapisan makna lain. "Ini Farah, menantu saya. Dia pintar di dapur. Ya, setidaknya bisa membantu pekerjaan rumah. Jadi saya tak perlu repot-repot mencari pembantu lagi." Tawa kecil terdengar dari salah satu tamu, tapi bukan tawa yang tulus. Farah merasakan matanya ditatap dengan pandangan yang menilai. Ia membalas dengan anggukan sopan, meski hatinya terasa dicekik. Roy duduk di dekat ibunya, sesekali menambahkan komentar yang seolah memperkuat apa yang Ratna ucapkan. "Farah memang rajin. Kalau enggak, siapa lagi yang bisa bantu-bantu mama di rumah?" Perbincangan berlanjut, tapi Farah merasakan setiap kalimat yang keluar dari mereka seperti tusukan halus yang diarahkan padanya. Ia memilih fokus pada tugas tuan rumah, memastikan piring tamu tak kosong, gelas selalu terisi. Menjelang malam, setelah tamu pamit, Ratna memanggilnya ke ruang tengah. "Farah, tadi kamu terlalu diam. Kalau lagi kumpul, coba lebih aktif. Biar mereka lihat kamu juga bisa bersosialisasi, bukan cuma berdiri di dapur." Farah menarik napas pelan. "Saya hanya tak ingin memotong pembicaraan, Bu." Ratna tersenyum samar. Tapi kalau kamu terlalu diam, mereka bisa salah sangka. Nanti dikira kamu tidak mengerti apa-apa." Roy berdiri di dekat pintu, menatap Farah seakan ingin ikut menilai. "Mama benar. Kamu harus belajar, Far. Jangan terlalu menutup diri." Farah mengangguk lagi, meski di dalam hatinya, ia sudah mencatat setiap kata yang terlontar malam itu. Bukan untuk dibalas sekarang, tapi untuk hari yang tepat. Malam semakin larut. Setelah semua pekerjaan selesai, Farah duduk sendirian di kamarnya. Lampu meja menyala redup. Ia membuka buku catatan kecil, menuliskan beberapa hal. Siapa yang hadir, komentar yang dilontarkan, reaksi yang terlihat. Setiap detail ia simpan seperti seorang peneliti mengumpulkan data. Di luar, suara televisi dari ruang tengah terdengar samar. Farah tahu Ratna dan Roy sedang duduk bersama, mungkin membicarakan hal-hal yang tak ingin ia dengar. Tapi kali ini, bukannya merasa tertekan, ia justru merasa semakin mantap. Ia tahu, pembalasan tidak selalu datang dalam bentuk teriakan atau kemarahan. Kadang, ia datang dengan diam yang panjang, hingga tiba waktunya semua yang menekan justru jatuh oleh tangan sendiri. Siang itu, rumah Farah terasa jauh lebih bising dari biasanya. Ratna sudah sejak pagi mondar-mandir di ruang tamu sambil memeriksa setiap sudut, seolah mencari sesuatu untuk dikritik. Di meja makan, ia menaruh daftar belanja yang harus dibeli untuk persiapan acara keluarga, yang katanya sangat penting. Tanpa banyak bicara, Farah menunduk sambil mencatat ulang di buku kecilnya. "Jangan lupa, semuanya harus sesuai merek yang ibu minta. Kalau kurang satu saja, nanti tamu bisa mengira kita pelit," kata Ratna, nadanya penuh penekanan. Farah mengangguk pelan. Meski di dalam hati ia tahu acara itu lebih mirip ajang Ratna memamerkan statusnya di hadapan teman-temannya ketimbang acara keluarga. Roy hanya duduk di sofa sambil memainkan ponselnya, seolah sama sekali tidak peduli. "Roy, ikut Farah belanja. Biar dia nggak salah beli lagi," perintah Ratna. Tanpa menoleh, Roy hanya menghela napas. "Ya udah." Di perjalanan menuju pusat perbelanjaan, suasana di dalam mobil terasa dingin. Farah duduk di kursi penumpang depan, menatap keluar jendela, membiarkan suara klakson dan deru kendaraan lain memenuhi pikirannya. Roy sesekali meliriknya, tapi tidak ada kata yang keluar. "Aku nggak ngerti kenapa ibu harus ribet begini," gumam Roy akhirnya. Farah tidak langsung menjawab. Ia tahu, komentar seperti itu bukan untuk membelanya, melainkan sekadar keluhan Roy yang malas repot. "Ibu ingin yang terbaik," jawab Farah datar,
sambil berpura-pura sibuk melihat daftar belanja. Setibanya di supermarket besar, Farah mengambil troli dan mulai menelusuri lorong-lorong. Roy mengikutinya sambil tetap memainkan ponsel. Farah berhenti di bagian bumbu masak, mencari merek-merek tertentu yang Ratna tulis. Sesekali ia meraih barang yang agak sulit dijangkau, dan Roy hanya memperhatikannya tanpa menawarkan bantuan. Di antara lorong minuman, Farah bertemu dengan seorang perempuan parubaya bernama Bu Surti, salah satu tetangga lama yang dulu pernah tinggal di daerah yang sama dengan keluarga Farah. Bu Surti menatap Farah dengan senyum hangat, lalu memeluknya singkat. "Farah, lama nggak ketemu. Kamu kelihatan lebih kurusan. Gimana kabar?" tanya Bu Surti. Matanya meneliti wajah Farah dengan penuh rasa ingin tahu. Farah tersenyum tipis. "Alhamdulillah, baik, Bu." Roy hanya melirik singkat, lalu berpura-pura sibuk melihat rak minuman. Bu Surti bercerita panjang lebar tentang anak-anaknya yang sudah menikah dan hidup mandiri. Di sela-sela obrolan, ia menatap Farah dalam-dalam. "Kalau ada apa-apa, jangan sungkan cerita. Aku dengar dari beberapa orang, kamu sekarang tinggal sama mertua, ya?" Farah mengangguk pelan, berusaha mengalihkan topik. Tapi tatapan Bu Surti memberi semacam dukungan yang anehnya membuat Farah merasa sedikit lebih kuat. Ia tidak tahu apakah Bu Surti sudah mendengar gosip atau hanya menebak-nebak. Tapi rasa peduli itu terasa tulus. Setelah selesai belanja, Farah dan Roy kembali ke rumah. Ratna langsung memeriksa barang-barang yang dibawa. "Bagus. Kali ini nggak ada yang salah," ujarnya. Tapi nadanya seperti enggan mengakui keberhasilan Farah. Malamnya, Farah duduk sendirian di kamar, memandangi kalender di meja rias. Hari ulang tahunnya tinggal 3 minggu lagi. Ia sudah mulai membayangkan apa yang akan terjadi. Bukan pesta seperti biasanya, melainkan sesuatu yang akan membuat semua orang terdiam. Ia menulis beberapa poin di buku catatannya. Daftar tamu, beberapa persiapan kecil, dan rencana utama yang masih ia rahasiakan bahkan dari dirinya sendiri. Di luar, Ratna sedang berbicara di telepon dengan suara keras, memanggil beberapa nama yang Farah tidak kenal. Dari potongan kalimatnya, jelas sekali bahwa Ratna sedang mengundang orang-orang penting untuk acara keluarga yang katanya, kebetulan, jatuh mendekati ulang tahun Farah. Tapi dari cara Ratna menyusun kata, terasa jelas bahwa Farah hanya akan menjadi latar, bukan pusat acara. Keesokan harinya, Farah menerima pesan singkat dari seseorang bernama Dina, sahabat lamanya yang sudah lama tidak bertemu. Dina menulis, "Farah, aku dengar dari temen, kamu mau ada acara besar? Kalau butuh bantuan, kabarin ya." Farah membaca pesan itu berulang kali. Dina adalah satu-satunya teman yang dulu pernah membelanya saat masih di kampus. Kehadiran Dina bisa menjadi bagian penting dari rencananya nanti. Ia membalas singkat tapi penuh makna. "Kita ketemu besok. Aku punya cerita panjang." Hari-hari berikutnya, Ratna semakin sibuk. Ia sering mengajak Roy pergi tanpa mengajak Farah, membicarakan hal-hal yang tidak pernah dijelaskan. Tapi Farah tidak lagi merasa terguncang seperti dulu. Ia justru mengamati, menyerap setiap detail, dan menyimpannya sebagai bahan. Pada suatu sore, saat Ratna sedang keluar, Farah menelpon Dina. Mereka berbicara hampir 1 jam, membicarakan masa lalu, kondisi Farah saat ini, dan rencana yang perlahan mulai terbentuk. Dina mendengarkan tanpa memotong, lalu berkata pelan, "Kalau memang itu yang kamu mau, aku dukung 100%. Tapi kamu harus pastikan semuanya rapi. Jangan sampai ada celah." Farah mengangguk meski Dina tidak bisa melihatnya. Ia merasa sedikit beban terangkat. Ia tahu, hari itu akan datang, dan ketika waktunya tiba, ia tidak akan ragu lagi. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Farah sudah bangun sejak subuh. Duduk di tepi ranjang sambil memandangi gorden yang sedikit terbuka. Cahaya matahari yang baru muncul menyelinap masuk, menciptakan garis tipis di lantai kayu kamar. Di luar, burung-burung gereja mulai ramai berkicau. Semua itu biasanya menenangkan, tapi hari itu justru menambah beban di pikirannya. Hanya tinggal beberapa hari lagi menuju hari ulang tahunnya.
Farah sudah menandai tanggal itu di benaknya. Bukan untuk perayaan, tapi untuk sesuatu yang sudah ia rencanakan sejak lama. Ia menghela napas panjang. Rencananya sudah hampir lengkap. Hanya tinggal menunggu waktu yang tepat. Tapi semakin dekat waktunya, semakin besar pula permainan pura-pura yang harus ia mainkan di hadapan Roy dan Ratna. Sejak malam sebelumnya, Roy belum pulang. Dia mengirim pesan singkat kalau akan menginap di luar kota karena ada urusan pekerjaan. Farah tidak pernah lagi menanyakan detailnya, karena ia sudah tahu jawaban Roy selalu dibungkus kebohongan. Ratna, seperti biasa, bersikap seolah rumah ini miliknya. Bahkan sejak Roy tidak ada, Ratna semakin berani mengatur segala hal di dalam rumah, termasuk memerintahkan Farah dari pagi hingga malam. Pagi itu, Ratna sudah bersuara lantang dari ruang makan. "Farah, kopiku mana? Jangan kelamaan. Mama nggak suka kalau kopi terlalu dingin." Farah meraih cangkir keramik dari rak dan menuangkan kopi panas ke dalamnya. Tangannya bergerak tenang, seolah ia sudah terbiasa dengan nada suara Ratna yang memerintah. Padahal di dalam hati, ia sedang menghitung setiap detik menuju waktunya nanti. Ketika ia meletakkan kopi di hadapan Ratna, perempuan itu tidak melihat sedikit pun. Matanya terpaku pada layar ponsel, bibirnya bergerak pelan membaca sesuatu, lalu sesekali tertawa kecil. "Kamu tuh kalau bikin kopi, jangan terlalu banyak gulanya. Mama lagi diet," ucapnya tanpa menoleh. Farah hanya menjawab singkat, "Baik, Ma." Dari luar, jawabannya terdengar patuh. Tapi di dalam benaknya, ia menyimpan setiap detail ucapan dan perlakuan itu seperti menyimpan bahan bakar yang menunggu untuk dinyalakan. Siang harinya, Ratna memutuskan untuk mengundang beberapa keluarga besar ke rumah. Katanya, sekalian untuk membicarakan rencana liburan keluarga tahun ini. Farah diminta menyiapkan semua makanan dan minuman sendiri. Padahal, Ratna tidak mengundang Farah untuk ikut duduk bersama, hanya untuk melayani. Ketika para keluarga besar datang, suara tawa dan obrolan memenuhi ruang tamu. Farah sesekali melirik dari dapur, melihat Roy yang entah sejak kapan sudah pulang dan ikut bergabung di sana. Dia duduk di sofa besar, mengenakan kemeja biru rapi, sambil tertawa lebar di tengah pembicaraan. Seorang tante dari pihak Ratna bertanya dengan nada penasaran, "Roy, mana Farah? Kok nggak kelihatan?" Ratna cepat menimpali sambil tersenyum. "Oh, dia di dapur. Lagi sibuk masak dan nyiapin semuanya. Memang Farah itu paling bisa diandalkan kalau urusan pekerjaan rumah. Makanya Mama suka." Kalimat itu membuat beberapa orang tertawa ringan. Tapi bagi Farah yang mendengarnya dari jarak beberapa langkah, rasanya seperti pisau yang menggores tipis. Ia menelan ludah, menahan diri untuk tidak bereaksi. Roy menambahkan, "Iya, Farah itu rajin sekali. Saya sampai nggak pernah khawatir urusan rumah berantakan." Nada bicaranya terdengar seperti pujian, tapi maknanya justru menempatkan Farah hanya sebagai sosok yang ada untuk mengurus rumah. Tidak ada penghargaan lain. Farah melanjutkan pekerjaannya tanpa menoleh, menatap piring demi piring di nampan besar. Tapi dalam pikirannya, satu persatu kejadian ini membentuk lapisan-lapisan alasan yang akan ia buka di hari ulang tahunnya nanti. Menjelang sore, setelah semua tamu pulang, Roy masuk ke dapur. "Kamu nggak capek, Rah?" tanyanya sambil membuka kulkas. Farah menjawab pelan, "Biasa saja." Roy mengambil sebotol minuman dingin, meneguknya, lalu berkata, "Besok Mama mau ngajak kita belanja buat acara minggu depan. Ikut ya. Tapi kamu jangan macam-macam, nanti bikin malu Mama." Kata, "acara minggu depan," membuat Farah tersenyum samar. Dia tahu yang dimaksud adalah hari ulang tahunnya. Roy bahkan tidak menyebut itu sebagai perayaan dirinya, tapi lebih sebagai acara kumpul keluarga. Malamnya, Farah duduk sendirian di kamarnya. Di pangkuannya, ada sebuah buku catatan kecil. Di dalamnya, ia menulis daftar hal-hal yang akan ia lakukan di hari itu. Setiap poin ia susun dengan hati-hati, memastikan semuanya berjalan mulus tanpa ada celah bagi Roy atau Ratna untuk membalik keadaan. Satu pesan masuk ke ponselnya.
dari nomor yang jarang menghubunginya. Saat ia buka, ternyata dari seseorang yang tak disangka akan memberinya dukungan. "Farah, aku dengar dari tetangga soal caramu diperlakukan di rumah. Aku nggak tahu detailnya, tapi kalau kamu butuh bantuan di acara nanti, kabari aku." Farah menatap layar cukup lama. Bibirnya perlahan melengkung membentuk senyum kecil. Dukungan seperti ini mungkin terlihat sepele, tapi baginya, itu tanda bahwa ia tidak sendirian. Malam itu, sebelum tidur, ia membayangkan wajah-wajah yang akan hadir di hari ulang tahunnya nanti. Wajah Roy yang mungkin akan terkejut. Wajah Ratna yang bisa jadi memerah karena malu. Dan wajah para tamu yang akan melihat seluruh kebenaran terbuka di depan mata mereka. Ia memejamkan mata dengan napas teratur. Seolah semua yang akan datang sudah tertata seperti potongan puzzle yang siap disatukan. Bab 10. Musik pelan mengalun di ruangan besar yang sudah dihias dengan balon-balon warna pastel dan rangkaian bunga mawar putih. Lampu kristal di langit-langit memantulkan cahaya hangat ke seluruh sudut, menciptakan kesan mewah. Meja panjang di tengah ruangan sudah penuh dengan kue tart, camilan, dan hidangan berat yang tertata rapi. Para tamu mulai berdatangan, menyalami Roy yang berdiri di dekat pintu masuk dengan senyum ramah pura-pura yang sudah sangat Farah kenal. Farah berdiri di dekat meja kue, mengenakan gaun biru muda yang anggun, rambutnya disanggul sederhana namun elegan. Ini adalah ulang tahunnya, namun sejak awal persiapan, ia hampir tidak diberi kesempatan untuk merasa seperti tuan rumah. Semua keputusan, mulai dari dekorasi, menu, hingga daftar undangan, diambil alih oleh Ratna, mertuanya, yang sekarang sedang sibuk berjalan mondar-mandir memeriksa apakah semua tamu sudah dilayani. "Farah, cepat, tamu di meja ujung itu belum dapat minum." "Jangan bengong saja." Suara Ratna terdengar tegas, bahkan di tengah riuhnya percakapan para tamu. Beberapa kepala menoleh ke arah mereka, sebagian tersenyum canggung, sebagian lagi berpura-pura tidak melihat. Farah menarik napas panjang. "Baik, Bu," jawabnya singkat sambil mengambil teko jus. Tangannya berusaha tidak gemetar. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas duri. Ia tahu apa yang sedang dilakukan Ratna, memperlakukannya seperti pelayan, di depan semua orang, pada hari ulang tahunnya sendiri. Roy, yang sedang berbincang dengan 3 kerabatnya, hanya melirik sekilas lalu kembali tertawa seperti tidak ada yang terjadi. Farah merasakan darahnya mendidih. Ketika ia meletakkan gelas di meja tamu yang dimaksud, salah satu di antara mereka, seorang wanita parubaya, menatapnya dengan raut bersalah. "Kamu, yang ulang tahun, kan? Kok malah sibuk melayani?" bisiknya pelan. Farah hanya tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Bu," jawabnya, meski hatinya berteriak sebaliknya. Acara terus berjalan. Lagu ulang tahun dinyanyikan, kue dipotong. Tapi bahkan momen itu pun terasa hambar bagi Farah. Ketika lilin ditiup, Ratna dengan enteng berkata di hadapan semua orang, "Nah, semoga Farah makin rajin bantu-bantu di rumah. Namanya juga istri, harus pandai melayani suami dan keluarga." Beberapa tamu tertawa kecil, tapi tawa itu terdengar seperti ejekan di telinga Farah. Roy hanya mengangguk sambil tersenyum, tanpa membela sedikit pun. Di dalam hati, Farah mengambil keputusan. Cukup sudah. Selama ini ia diam karena menghormati. Tapi malam ini ia tidak akan membiarkan dirinya diinjak lebih jauh. Malam semakin larut. Sebagian besar tamu sudah makan dan mulai bersantai. Farah berdiri di tengah ruangan, memegang mikrofon yang seharusnya digunakan untuk ucapan terima kasih. Semua mata tertuju padanya. Ratna berdiri tidak jauh, tersenyum puas. Seolah sudah tahu Farah akan mengucapkan kata-kata manis yang akan membuat dirinya terlihat seperti mertua teladan. "Terima kasih semua sudah hadir di ulang tahun saya." Farah memulai dengan suara tenang. "Saya sangat menghargai setiap langkah kaki dan doa yang kalian bawa malam ini." Roy tersenyum samar, mengira semua akan berjalan aman. Ratna melipat tangan di depan dada, tampak santai. Namun Farah melanjutkan dengan nada yang sedikit berubah. Lebih tegas, penuh kontrol. "Tapi, saya rasa, malam ini juga saat yang tepat untuk saya jujur tentang sesuatu yang selama ini saya simpan."
Beberapa tamu saling berpandangan. Ruangan yang tadinya riuh mulai mereda. Banyak dari kalian mungkin melihat saya malam ini mondar-mandir membawa minum, mengangkat piring, memastikan semua nyaman, dan mungkin kalian mengira itu hal biasa. Tapi izinkan saya bertanya. Farah menatap sekeliling, menatap setiap wajah satu persatu. Pernahkah kalian melihat seorang wanita, di hari ulang tahunnya sendiri, diperlakukan seperti pelayan di rumahnya sendiri? Suasana mendadak hening. Ratna tersenyum kaku. Farah, apa maksudmu? Ini kan cuma. Bukan cuma, Bu. Potong Farah dengan tenang namun tajam. Selama ini, saya selalu mencoba bersabar, menghormati. Tapi malam ini, di depan semua saksi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mertua saya, Bu Ratna, dan suami saya, Roy, karena sudah memberi saya pengalaman unik, merasakan bagaimana rasanya menjadi pembantu di rumah sendiri. Beberapa tamu menutup mulut menahan keterkejutan. Beberapa yang lain mulai berbisik-bisik. Roy maju setapak. Farah, hentikan, ini memalukan. Memang memalukan, potong Farah lagi. Kali ini matanya menusuk Roy. Memalukan bagi kalian, bukan bagi saya. Memalukan karena semua orang di sini bisa melihat bagaimana kalian memperlakukan saya. Bahkan di hari ulang tahun saya, kalian tidak menganggap saya tuan rumah. Saya dijadikan pelayan, disuruh melayani tamu, disuruh memastikan semua kenyamanan, sementara kalian berdiri menikmati pujian. Ratna mulai gelisah, mencoba tertawa. Farah, orang akan salah paham. Tidak, Bu. Mereka tidak akan salah paham. Mereka hanya akan melihat kenyataan. Selama ini, kalian menganggap saya hanya layak melayani, tidak pantas duduk bersama tamu, tidak layak mendapat kasih sayang seperti menantu. Tapi malam ini, saya berdiri di sini bukan untuk meminta kasihan. Saya berdiri di sini untuk mengatakan, saya bukan pembantu kalian. Saya istri, saya menantu, dan saya manusia yang pantas dihormati. Tepuk tangan kecil terdengar dari sudut ruangan, membuat suasana makin tegang. Farah menatap semua tamu. Terima kasih sudah menjadi saksi malam ini. Saya harap apa yang kalian lihat bisa menjadi pengingat, bahwa di balik senyum keluarga yang kalian lihat, kadang ada luka yang sengaja disembunyikan. Dan malam ini, saya memilih untuk berhenti menyembunyikannya. Tanpa menunggu reaksi lebih lanjut, Farah meletakkan mikrofon di meja, berdiri tegak, lalu berjalan meninggalkan ruangan. Semua mata mengikuti langkahnya. Roy terdiam. Ratna tampak pucat. Malam yang seharusnya menjadi pesta ulang tahun berubah menjadi panggung pengungkapan besar yang akan diingat semua orang. Suasana ruang tamu rumah besar itu sudah berubah sejak sore. Meja panjang penuh hiasan bunga putih, lilin aromaterapi beraroma vanila, dan kue 3 tingkat yang memikat perhatian setiap tamu. Lampu gantung kristal memantulkan cahaya lembut ke seluruh ruangan, membuat semuanya tampak seperti pesta kelas atas yang elegan. Musik pelan dari band akustik mengalun, menciptakan latar yang sempurna bagi percakapan santai para tamu yang sudah mulai berdatangan. Farah berdiri di ujung ruangan, mengenakan gaun berwarna biru safir yang membalut tubuhnya dengan anggun. Rambutnya digelung rapi, hanya menyisakan sedikit helaian untuk membingkai wajahnya. Tatapannya tenang, bibirnya tersenyum sopan setiap kali menyambut tamu. Namun di balik itu, pikirannya sudah menyiapkan sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun malam ini. Roy dan Ratna, sang mertua, berjalan mondar-mandir di antara tamu seperti merekalah yang menjadi tuan rumah. Ratna memegang daftar nama tamu yang ia undang sendiri, sedangkan Roy sibuk bercakap dengan rekan-rekannya. Farah melihat bagaimana Ratna dengan bangga memperkenalkan dirinya kepada tamu-tamu baru, bahkan menyebut Farah hanya sebagai istri Roy, tanpa menyebut namanya. 1-2 kali, Farah mendengar bisik-bisik kecil dari tamu yang bertanya mengapa sepertinya Roy dan Ratna yang mengatur semuanya. Padahal ini pesta ulang tahun Farah. Jam menunjukkan pukul 8 malam ketika semua tamu sudah memenuhi ruangan. Band akustik berhenti sejenak, memberi isyarat bahwa acara inti akan dimulai. Roy mengambil mikrofon dari salah satu kru dan berdiri di depan panggung kecil yang dipasang di tengah ruangan. Selamat malam semua.
ucapnya lantang. Suaranya penuh percaya diri. Terima kasih sudah hadir di acara yang spesial ini. Farah memperhatikan dengan seksama. Roy tidak menyebut kata, ulang tahun istriku, atau Farah, hanya acara spesial. Ratna tersenyum puas dari kursinya, seolah semua berjalan sesuai rencananya. Rai melanjutkan pidatonya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mama yang sudah membantu menyiapkan semua ini. Tanpa beliau, pesta ini tidak akan sempurna. Sorakan dan tepuk tangan terdengar dari beberapa tamu. Farah tetap tersenyum, walau jantungnya berdebar kencang. Roy menoleh ke arah Farah, dan tentu saja, terima kasih untuk Farah yang, sudah ikut membantu sedikit-sedikit di dapur. Beberapa tamu tertawa kecil, mengira itu lelucon. Tapi bagi Farah, itu adalah puncak dari semua rasa sakit yang ia simpan selama ini. Malam ini, semua akan tahu siapa sebenarnya yang selama ini bekerja keras. Farah berjalan pelan ke arah panggung, melangkah anggun namun penuh keyakinan. Setiap mata mengikuti gerakannya. Ia mengambil mikrofon dari tangan Roy dengan senyum manis, lalu berdiri menghadap semua tamu. Terima kasih semuanya sudah hadir, ucapnya dengan suara lembut. Saya benar-benar menghargai kehadiran kalian di ulang tahun saya malam ini. Beberapa tamu saling melirik. Ternyata ini memang pesta ulang tahun Farah, sesuatu yang Roy sama sekali tidak sebutkan tadi. Farah melanjutkan, saya ingin sedikit bercerita, karena saya rasa ini saat yang tepat. Pesta ini, awalnya bukan ide saya. Bahkan sebagian besar persiapannya tidak diurus oleh saya, melainkan oleh orang-orang yang ingin terlihat baik di depan kalian. Roy mengerutkan kening. Ratna menegakkan duduknya. Tapi, Farah tersenyum. Yang mereka tidak tahu adalah saya punya bukti siapa yang sebenarnya bekerja di balik layar. Kalian mungkin mengira saya hanya membantu sedikit di dapur, seperti kata suami saya tadi. Tapi izinkan saya tunjukkan. Ia memberi isyarat ke arah layar proyektor di belakang panggung. Lampu diredupkan. Tiba-tiba, foto-foto mulai muncul. Farah di dapur sejak pagi, mengatur hiasan meja, menata kue, membersihkan ruangan, bahkan menulis daftar menu. Beberapa foto diambil diam-diam oleh Rina, sahabatnya, yang tahu betul apa yang terjadi. Suara bisik-bisik langsung memenuhi ruangan. Farah menoleh ke arah tamu. Ya, semua ini saya kerjakan sendiri. Sementara Mama Ratna dan Roy sibuk memanggil fotografer untuk memastikan mereka terlihat sempurna di depan kamera. Saya tidak keberatan bekerja, tapi saya keberatan diperlakukan seperti pembantu di rumah sendiri. Roy mencoba merebut mikrofon, namun Farah mundur selangkah. Sebentar, saya belum selesai. Malam ini saya ingin jujur pada semua orang, bahwa saya lelah dianggap tidak berarti, lelah dijadikan pelengkap hidup orang lain. Saya adalah tuan rumah, saya adalah pemilik hati rumah ini, dan saya pantas dihargai. Ratna terlihat tersinggung, wajahnya merah padam. Farah, jangan bicara sembarangan di depan orang banyak. Farah menatapnya langsung. Saya tidak bicara sembarangan, Mama. Semua orang di sini bisa melihat buktinya sendiri. Selama ini Mama dan Roy membuat saya terlihat seperti tidak berperan. Padahal kenyataannya saya yang mengurus semua. Suasana semakin tegang. Sebagian tamu mulai menggeleng-gelengkan kepala. Sebagian lagi menatap Roy dan Ratna dengan tatapan tak percaya. Farah lalu tersenyum tipis. Tapi malam ini saya tidak ingin marah. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Karena akhirnya saya belajar untuk berdiri di atas kaki sendiri. Mulai malam ini, saya tidak akan lagi membiarkan siapapun merendahkan saya. Tepuk tangan terdengar dari beberapa tamu. Awalnya ragu-ragu, lalu semakin keras. Roy terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ratna terlihat ingin pergi, tapi terlalu malu untuk bangkit. Farah meletakkan mikrofon di meja, lalu berjalan menuju pintu keluar dengan kepala tegak. Ia tidak menunggu pesta selesai. Di luar, udara malam terasa lebih segar, seolah dunia baru saja memberi kebebasan padanya. Di belakangnya, pesta tetap berjalan, tapi dengan suasana yang berbeda. Semua orang tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Dan malam itu menjadi titik balik, bukan hanya bagi Farah, tapi juga bagi mereka yang menyaksikan keberaniannya.